Senja merayap perlahan, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga yang memudar. Di sebuah apartemen minimalis yang sunyi, seorang mahasiswi bernama Lena sedang sibuk merapikan barang-barang bekas milik kakeknya yang baru saja meninggal. Kakeknya adalah seorang kolektor barang antik, dan warisannya kini menjadi beban tersendiri bagi Lena. "Ada apa ini?" gumam Lena saat tangannya menyentuh sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan buku tua. Kotak itu diukir dengan detail rumit, namun tertutup rapat oleh gembok kuningan yang sudah berkarat. Terpancing rasa penasaran, Lena mengambil palu kecil dan memecahkan gembok itu. Di dalamnya terbaring sebuah cincin perak dengan ukiran ular yang saling melilit, dan di tengahnya sebuah batu akik berwarna merah darah. Cincin itu tampak kuno dan memancarkan aura dingin yang aneh. "Cantik sekali," bisik Lena, tak kuasa menahan diri untuk tidak mencobanya. Cincin itu pas di jari manisnya, seolah memang diciptakan untuknya. Malam itu, Lena tidur nyenyak. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik jendela apartemennya, bayangan hitam mulai mengawasi. Keesokan harinya, Lena merasa ada yang aneh. Ia merasa lebih percaya diri, lebih berani, dan bahkan sedikit sombong. Ia berhasil memenangkan debat di kelas, dan nilai ujiannya naik drastis. Namun, di balik keberhasilan itu, ia mulai merasa ada yang salah. Setiap kali ia mengenakan cincin itu, ia merasa ada bisikan-bisikan halus di telinganya. "Dengarkan aku," bisik suara itu. Suaranya serak dan menenangkan. Bisikan itu menyuruhnya untuk melakukan hal-hal kecil yang tidak biasa. Awalnya, hanya menyuruhnya untuk mengambil permen terakhir di toples, lalu menyuruhnya untuk mengambil uang dari dompet temannya. Lena mencoba mengabaikannya. Namun bisikan itu semakin kuat. Bisikan itu tidak lagi meminta, melainkan memerintah. Suatu sore, saat ia sedang berjalan di trotoar, ia mendengar suara bisikan yang kuat. Dorong dia. Ia menoleh dan melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan di depannya. Tiba-tiba, tangannya bergerak sendiri, mendorong kakek itu hingga terjatuh di tengah jalan. Sebuah mobil melaju dengan cepat, dan remnya berdecit nyaring, nyaris menabrak kakek itu. Lena terperanjat. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia lakukan. Ia menatap cincin itu, dan di sana ia melihat batu akik merah darah itu seolah-olah berkedip. Bisikan itu terdengar lagi. "Bagus sekali. Kau adalah milikku sekarang." Sejak saat itu, Lena tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Ia menjadi boneka yang dikendalikan oleh cincin terkutuk itu. Ia mencuri di toko, memaki-maki teman-temannya, bahkan menyakiti kucing-kucing liar di jalanan. Ia mencoba melepaskan cincin itu, namun cincin itu seolah-olah menyatu dengan kulitnya. Ia tahu ada sesuatu yang jahat di dalam cincin itu. Sebuah entitas kuno yang bersemayam di dalamnya, mencari inang baru untuk memenuhi hasratnya yang kejam. Suatu malam, Lena terbangun dengan keringat dingin. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di tengah kegelapan, ia melihat bayangan hitam berwujud ular yang melilit di sekitar ranjangnya. Ular itu memiliki mata merah menyala, sama persis dengan batu akik di cincinnya. "Kau adalah milikku," desis suara ular itu. Suaranya bergaung di seluruh ruangan. Lena mencoba menjerit, namun suaranya seolah terperangkap di tenggorokannya. Ular itu melilit tubuhnya semakin erat, semakin menyesakkan. Lena mencoba meronta, namun tidak ada gunanya. "Kau telah membuatku hidup kembali," bisik ular itu lagi. "Dan sekarang, kau harus menjadi pengorbananku." Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan Lena melihat cahaya merah darah yang mengerikan dari dalam. Ia merasakan jiwanya seolah-olah ditarik keluar dari tubuhnya, disedot ke dalam cincin terkutuk itu. Keesokan harinya, tetangga menemukan Lena terbaring tak bernyawa di ranjangnya.
Tidak ada luka fisik yang terlihat. Namun di wajahnya, terukir ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di jari manisnya, terpasang sebuah cincin perak dengan ukiran ular, dan batu akik merah darahnya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Polisi tidak menemukan penyebab yang jelas, dan kasus itu ditutup sebagai kematian misterius. Namun, di antara para tetangga, cerita tentang cincin terkutuk itu mulai beredar. Sebuah cincin yang memancarkan kejahatan dan mencari mangsa baru untuk melengkapi kekuatannya. Kotak kayu itu kini berada di gudang barang bukti. Namun, di dalam gudang yang sunyi, terkadang terdengar bisikan-bisikan lirih, seolah-olah ada yang memanggil. Bisikan itu adalah peringatan, sebuah janji bahwa ia akan kembali mencari inang baru untuk melampiaskan hasratnya yang jahat. Maka, jika suatu hari Anda menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi, jangan pernah mencoba untuk membukanya, karena di dalamnya mungkin ada sebuah cincin yang menunggu, sebuah benda terkutuk yang siap untuk merenggut hidup Anda.